dipungut ya? Sudah, Ibu. Oke, nanti selesai kelas silakan dibuang ke tempat sampah. Iya, Ibu. Jadi adik-adik, sebelumnya Ibu mau absensi terlebih dahulu. Apakah semuanya hadir atau ada yang sakit? Hadir semua, Ibu. Bagus. Tetapi pertahankan ya kehadirannya supaya kalian tidak ketinggalan materi. Iya, Ibu. Oke. Jadi adik-adik, hari ini kita akan mempelajari materi tentang sistem. Adik-adik, materi yang akan kita pelajari hari ini mengenai sistem ekonomi dalam perekonomian. Coba diulang. Sistem ekonomi dalam perekonomian. Oke, namun sebelum itu, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta kepada salah satu dari kalian memimpin kita dalam doa. Oke, silakan Adik. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih ya. Ya, Ibu. Oke adik-adik, kita lanjut ke inti materi kita hari ini. Jadi sebelumnya pada pertemuan, oke adik-adik, sebelum kita masuk ke inti materi, Ibu mau bertanya kepada kalian. Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Masih, Ibu. Tentang apa coba? Masalah pokok ekonomi. Bagus sekali ya ingatan kalian. Betul sekali adik-adik. Materi sebelumnya yang kita pelajari mengenai masalah pokok Ekonomi. Nah adik-adik, masalah pokok ekonomi itu terdiri dari 3. Ibu jelaskan ulangnya supaya kalian lebih ingat. Yang pertama itu adalah produksi, distribusi, dan juga Konsumsi. Betul sekali. Lalu yang kedua itu ada kita akan menentukan bagaimana cara kita akan memproduksi suatu barang, lalu bagaimana kita berproduksi barang tersebut, lalu untuk siapa barang tersebut akan dikonsumsi. Itu telah kita bahas pada materi sebelumnya ya. Iya, Ibu. Oke. Sekarang kita bahas tentang sistem ekonomi dalam Perekonomian. Terima kasih. Iya. Nah sebelumnya Ibu mau memaparkan kepada kalian tujuan pembelajaran apa saja yang akan kalian dapat pada pertemuan kali ini. Yang pertama ada siswa itu dituntut untuk menjelaskan pengertian sistem ekonomi. Yang kedua, mengidentifikasi macam-macam sistem ekonomi. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi ciri-ciri, kelebihan, dan kelemahan dari masing-masing sistem ekonomi dengan kritis, komunikatif, jujur, dan juga bertanggung jawab. Oke adik-adik, kita masuk pada pembahasan yang pertama. Di sini kita akan membahas mengenai pengertian sistem ekonomi. Sebelumnya ada yang tahu apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi? Tidak tahu. Oke, karena kalian tidak tahu, jadi di sini Ibu akan menjelaskan. Ibu harap, Ibu minta salah satu dari kalian boleh Ibu bacakan. Ibu. Oke, silakan Adik. Sistem ekonomi adalah suatu cara untuk mengatur dan mengorganisasi segala aktivitas ekonomi dalam masyarakat, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta berdasarkan prinsip tertentu dalam rangka mencapai kemakmuran atau kesejahteraan. Baik, terima kasih ya sudah membantu menjawab. Baik adik-adik, seperti yang dijelaskan, sistem ekonomi itu merupakan cara dari pemerintah atau dari swasta berdasarkan prinsip tertentu dalam rangka menentukan atau mencapai kemakmuran serta kesejahteraan dalam sistem ekonomi. Nah adik-adik, di sini sistem ekonomi merupakan suatu organisasi yang terdiri dari sejumlah lembaga, di mana lembaga ini seperti lembaga politik, lembaga ekonomi, ataupun lembaga-lembaga sosial lainnya. Di sini semua lembaga ini saling memberikan dampak satu sama lain yang bernilai positif, di mana setiap lembaga ini berusaha untuk memecahkan atau berbagai masalah pokok ekonomi seperti memproduksi barang tadi, berdistribusi, dan menentukan konsumsi agar semuanya dapat terpenuhi. Betul sekali. Kita lanjut ya. Iya, Ibu. Baik, yang berikutnya kita masuk pada fungsi sistem ekonomi. Nah, adik-adik, di sini fungsi sistem ekonomi itu yang pertama, satu orang jangan baca. Ibu. Ya, Dinita. Menyediakan perangsang untuk berproduksi. Yang kedua, satu orang jangan baca. Menyediakan cara atau metode. Nah, adik-adik, menyediakan cara atau metode di sini di mana digunakan untuk mengkoordinasi kegiatan individu dalam suatu perekonomian. Jadi setiap kegiatan individu itu sudah terstruktur secara baik
antusias begitu adik-adik. Jadi apa yang mereka lakukan semuanya sudah tertuju apa yang akan mereka capai pada tingkatan berikutnya. Yang ketiga di sini ada silakan. Menyediakan mekanisme tertentu. Iya, betul sekali. Jadi adik-adik menyediakan mekanisme tertentu di sini dilakukan agar pembagian hasil dari produksi di sini antara anggota masyarakat itu dapat terlaksana dengan sebagaimana mestinya. Jadi semua mekanisme tentang sistem ekonomi itu akan tersalurkan dengan baik kepada seluruh masyarakat. Kita lanjut ya. Oke adik-adik, materi selanjutnya kita akan membahas mengenai Sistem ekonomi. yang pertama itu ada Sistem ekonomi tradisional. Nah, sebelum kita lanjut membahas apa itu sistem ekonomi tradisional dan apa itu kelebihan dan kelemahannya, Ibu lihat dari tadi kalian itu seperti mulai jenuh ya dengan pembahasan materi ini. Apakah terlalu sulit dipahami? Oke, sebelum kita lanjut, Ibu punya satu games untuk kalian. Ibu minta kalian boleh berdiri. Oke, adik-adik, Ibu punya satu games ini hanya bermain tepuk tangan saja. Silakan kalian perhatikan ya nanti peragaan di belakang. Tepuk satu kali tepukan. Oke, tepuk dua, kiri kanan ya. Tepuk tiga, satu, dua, tiga. Tepuk empat, tepuk lima. Oke, paham? Paham. Mulai ya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Ulang ya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Oke, sudah semangat? Sudah. Silakan duduk. Terima kasih ya. Oke adik-adik, sekarang kita akan membahas macam-macam sistem ekonomi. Yang pertama tadi ada sistem ekonomi tradisional. Nah, adik-adik, di sini sistem ekonomi tradisional itu terdapat pada masyarakat yang cara hidupnya itu masih sangat-sangat tradisional, yang masih melekat pada kehidupan dahulu ya. Nah, di sini sistem ekonomi tradisional itu masyarakat masih memproduksi barang-barangnya itu sendiri tanpa memerlukan cara yang sederhana sebelum mengenal adanya teknologi. Ya, sebelum mengenal teknologi semuanya itu dilakukan secara tradisional. Nah, di sini adik-adik bisa melihat gambar yang Ibu tampilkan. Ada beberapa gambar contoh-contoh barter atau kegiatan sistem ekonomi tradisional. Apakah adik-adik pernah melakukan kegiatan barter? Nah, betul ya adik-adik, semua orang itu pasti pernah melakukan kegiatan barter. Misalkan di sini ada gambar Ikan. dan gambar apa ini? Macan hijau. Iya, betul sekali ya adik-adik. Di sini ada dua orang yang melakukan barter, satunya memberikan ikan, lalu bagian pihak lain akan memberikan balasan berupa makanan juga ya. Seperti ini ada ayam dan buah. Tentunya kegiatan barter ini adik-adik saling memberikan nilai positif, saling timbal balik yang memberikan keuntungan satu dengan yang lain. Betul sekali. Namun adik-adik, di sini kegiatan barter itu dalam sistem ekonomi tradisional tidak tentunya mulus. Karena apa? Tentunya setiap kegiatan itu memiliki titik kelemahan dan juga kelebihan. Menurut adik-adik nih, titik kelemahan dari kegiatan barter ini seperti apa dalam sistem ekonomi tradisional? Apakah ada yang tahu? Tidak sesuai, mungkin yang skalanya lebih banyak, yang B-nya kurang banyak. Oke, ada yang lain? Oke, betul ya. Kadang ada yang sesuai dengan realita, ada juga yang tidak sesuai dengan realita. Ekspektasinya terlalu tinggi, tapi waktu dapat barangnya tidak sesuai. Betul sekali adik-adik. Nah, di sini kelebihan dari sistem ekonomi tradisional di sini yang pertama itu menimbulkan rasa kekeluargaan dan gotong royong masing-masing individu dalam memenuhi kebutuhan hidup. Ya, yang kedua itu di sini ada pertukaran secara
tradisional ini adik-adik, masyarakat itu dengan pola statis yang kegiatan ekonomi itu hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan untuk meningkatkan kesejahteraan. Lalu ada pula hasil produksinya itu yang terbatas, sebab hanya mengumpulkan faktor produksi alam dan tenaga kerja secara apa adanya. Itu adalah kelemahan-kelemahan dari sistem ekonomi tradisional. Apakah sampai sini sudah paham atau masih ada yang kurang paham? Oke. Terima kasih adik-adik. Materi berakhir di sini, namun sebelumnya Ibu mau mengingatkan kepada kalian, Ibu telah mengirim tugas untuk kalian yang akan kalian kerjakan di grup WA kelas ya. Ya, Ibu. Silakan dipantau, nanti dikerjakan. Pada pertemuan berikutnya silakan dikumpul. Oke adik-adik, sekian materi kita untuk hari ini. Namun, apakah dari kalian ada yang kurang paham dengan materinya? Paham, Ibu. Oke, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memberikan kesimpulan. Adik Ros, Ibu. Ya, silakan adik sampaikan kesimpulannya. Sistem ekonomi kehidupan ekonomi suatu negara merupakan hasil kegiatan ekonomi seluruh penduduk perusahaan besar dan kecil yang menghasilkan barang dan jasa. Setiap negara memiliki tingkat ekonomi yang berbeda-beda, tergantung dari situasi dan kondisi yang terjadi di setiap negara. Iya, terima kasih adik. Oke adik-adik, sebelum kita berakhir kelas hari ini, Ibu mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan Ibu terlalu cepat sehingga adik-adik mungkin kurang paham atau mungkin keterbatasan dalam PPT materi ini atau contoh-contoh lainnya. Jadi bisa adik-adik cari di buku-buku ekonomi atau misalkan adik-adik cari di internet. Tentu masih banyak materi yang lebih memadai adik-adik. Sebelum berakhir kelas, Ibu minta salah satu memimpin kita dalam doa karena tadi diawali dengan doa. Silakan salah satu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih adik kamu